Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera. Yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Kisah ini dimulai dengan seorang pria bernama Arman, seorang pengangguran yang hidupnya dipenuhi dengan kesulitan. Ia sering diejek oleh teman-teman dan dihina oleh tetangga. Terpuruk dalam masalah keuangan, Arman mencari jalan keluar. Dalam keadaan yang penuh tekanan, sebuah tawaran yang tidak biasa datang, membuka pintu menuju dunia gelap ritual pesugihan. Pada suatu malam yang sunyi, setelah berulang kali memikirkan nasibnya yang malang, Arman terjerumus pada pilihan yang tidak pernah ia bayangkan. Jalan pintas menuju kekayaan ternyata terletak di antara ritual kambing kendit dan hubungan mistis dengan jin. Arman membuka sebuah karung besar di hadapannya. Tangannya gemetar saat ia menarik tali yang mengikat karung itu, dan matanya terbelalak kaget. Senangnya minta ampun, gumam Arman sambil tertawa histeris. Berhasil. Ini berhasil. Ia teringat kata-kata Mbah Toing, seorang kuncen yang membantunya melakukan ritual tersebut. Ini dari kidul. Mbah Toing berkata sambil menari di depannya mengenakan pakaian adat Jawa dengan selendang merah melambai di udara. Meskipun Arman mulai merasakan kegelisahan, mentalnya semakin tertekan. Namun ia tidak bisa mundur. Ritual sudah dimulai, dan ia harus bertahan apapun yang terjadi. Dalam ritual tersebut, sebuah hal yang mencekam terjadi. Arman harus menjalani hubungan intim dengan seorang wanita yang ternyata bukan manusia biasa. Hubungan intim itu lama sekali, Mang, cerita Arman. Sampai-sampai cewek itu hampir menyerangku sendiri. Ritual pesugihan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilalui. Banyak godaan dan ancaman yang bisa datang kapan saja. Namun Arman tetap bertahan, berharap semua ini akan segera berakhir dengan hasil yang memuaskan. Tahun 2020, Arman terjebak dalam situasi yang sulit. Ia tidak memiliki pekerjaan, hidup serba kekurangan, dan sering dihina oleh teman-teman dan tetangganya. Keadaan keluarga pun sedang terpuruk, membuatnya merasa semakin putus asa. Akhirnya saya ambil jalan pintas, ujarnya dengan suara berat. Pilihan itu adalah pesugihan kambing kendit, dan lebih mencekam lagi, ritual pesugihan seks. Arman bercerita bahwa saat itu, ia sering menghabiskan waktu bersama Hadi, tetangga kosnya di kota Tegal. Hadi adalah seorang supir yang sesekali memberikan Arman uang atau mengajaknya bekerja untuk mendapat sedikit penghasilan. Suatu malam, ketika mereka sedang berbincang panjang tentang masalah ekonomi, Hadi tiba-tiba menawarinya sesuatu yang sangat tidak biasa. Mau nggak Mas nikah sama Jin? Tanya Hadi, serius. Arman terdiam,
merasa bingung dan cemas. Namun di sisi lain, hidupnya yang penuh tekanan membuatnya tergoda. Efeknya apa kalau saya menikah sama Jin? Tanya Arman, mencari kepastian. Tapi Hadi juga tidak tahu jawabannya. Saya sendiri belum pernah ngelakuin, ujarnya. Mereka sepakat untuk bertemu dengan Mbah Toing, seorang kuncen terkenal di daerah tersebut yang sudah sering membantu orang-orang yang ingin melakukan pesugihan. Hari berikutnya, Arman bersama Hadi berangkat ke rumah Mbah Toing, yang terletak di Kabupaten Tegal. Sesampainya di sana, Mbah Toing menyambut mereka dengan senyuman tipis. Masnya udah siap nikah sama Jin? Tanya Mbah Toing tanpa basa-basi. Arman, yang sudah tertekan dengan segala permasalahan hidupnya, langsung menjawab. Siap, Mbah. Saya mau kaya cepat. Mbah Toing memberi beberapa pilihan kepada Arman. Selain menikah dengan Jin, ada juga opsi lain seperti menjual kambing kendit, atau bahkan menjual umur. Tapi karena Hadi sudah menawari menikah dengan Jin, Arman pun memilih opsi itu. Ritual dimulai beberapa hari setelahnya. Namun, Mbah Toing memperingatkan bahwa menikah dengan Jin bukanlah tanpa risiko. Jin yang akan menikah dengannya akan memperpanjang usianya, sementara umur Arman akan memendek. Kamu siap dengan efeknya? Tanya Mbah Toing. Arman hanya mengangguk, tak lagi peduli pada nasibnya, selama ia bisa cepat kaya. Malam itu, di sebuah lahan kosong di belakang rumah Mbah Toing yang biasa digunakan untuk pembakaran batu bata, ritual dimulai. Persyaratan untuk menikah dengan Jin sudah disiapkan, dan Arman hanya perlu mengikuti instruksi Mbah Toing. Di tengah malam yang gelap, angin mulai bertiup kencang, membuat suasana semakin mencekam. Saat ritual berlangsung, berbagai sosok gaib mulai muncul. Ada pocong, kuntilanak, hingga hewan-hewan aneh seperti ular dan kuda. Namun yang paling menakutkan adalah sosok Nyai Rongga, yang tiba-tiba muncul di hadapan Arman sambil menari. Gelas yang berada di kanan Arman tiba-tiba terbakar, membuatnya semakin ketakutan. Tapi Arman tahu, ia tidak bisa mundur sekarang. Segala persiapan sudah dilakukan, dan dia harus bertahan hingga akhir. Setelah ritual selesai, Arman pulang ke kos dengan perasaan campur aduk. Ia menunggu 9 hari, seperti yang disarankan oleh Mbah Toing. Pada hari ke-9, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Saya buru-buru bawa karung ke dalam kamar, ceritanya, dan isinya uang, semuanya uang. Arman senang bukan main. Segala penderitaan dan ritual menyeramkan itu sepertinya terbayar lunas. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Arman mulai merasa ada sesuatu yang salah. Mimpi buruk sering menghantuinya. Dan di malam hari, ia didatangi oleh sosok buyutnya yang sudah meninggal. Apa yang kamu lakukan ini salah, kata buyutnya dalam mimpi. Cari yang halal saja. Arman mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Ritual terakhir yang belum ia lakukan adalah yang paling berat. Namun, setelah berkali-kali diperingatkan oleh arwah buyutnya, Arman memutuskan untuk berhenti. Ia memilih untuk meninggalkan pesugihan dan mencari rezeki dengan cara yang halal, meskipun itu berarti mengembalikan semua uang yang telah ia dapatkan.
Kisah Arman adalah pengingat bagi kita semua bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali membawa konsekuensi yang lebih besar daripada yang kita duga. Apa yang tampak sebagai solusi cepat ternyata bisa menjadi jebakan yang menghancurkan hidup.